Di Gaza juga udah ini ya, udah banyak. Di Gaza itu banyak klub-klub catur ya. Bahkan Reza, ente pernah main sama orang Gaza kan catur? Pernah main orang Gaza. Pernah gitu loh. Saya juga pernah main sama orang Gaza. MTS. Bahkan sering yang ngelawan orang-orang Israel online gitu ya. Sering sih enggak. Pernah aja saya beberapa kali main catur online lewat di chess itu. Saya beberapa kali mengalahkan orang Israel gitu loh. Senang sekali. Kaleng-kaleng nih kalau kata Bang Mael ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang banget Reza ini. Biasa aja. Karena saya ini bukan vlog saya, jadi saya harus menampilkan yang terbaik gitu. Nah iya, wajar lah ya. Selamat datang dalam channel Muhammad Hussein Gaza. Oke teman-teman, selamat kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dan hari ini kita mau bikin vlog yang berbeda dengan biasanya. Bagi teman-teman yang kepo, penasaran lanjutan dari vlog sebelumnya akan tampil insya Allah beberapa jam setelah vlog ini tampil. Tenang aja, oke? Jadi hari ini juga kan? Insya Allah hari ini ya, insya Allah. Ya, doakan aja semoga nggak ada kendala gitu ya. Nah tapi teman-teman ini jadi gini guys. Belakangan ini Indonesia lagi booming masalah viral masalah Dewa Kipas, Pak Dadang Subur. Itu kan gaya kamu. Itu kan eyang. Gaya itu ada eyangnya tuh. Oh, itu yang subur gitu ya. Demi Tuhan gitu. Aduh, dada aja nih emang nih. Semakin error kita kelamaan di Gaza ya, jauh dari rumah. Ya gini, 8 tahun kan nggak pulang-pulang jadi begini. 8 tahun teman-teman, jadi sudah memecahkan rekornya para relawan yang kesini ya. Bukan. Apa? Bang Toyib. Kita sudah mengalahkan rekornya Bang Toyib. Ya, kalau Bang Toyib 2 kali lebaran, 2 kali puasa. 3 kali dong. Dia 3 kali ya? 3 kali. 3 kali, 2 kali sih Bang Toyib itu? 3 kali. 3 kali ya? Terserah, yang penting kita udah mencari rekor dia gitu kan. Saya udah 10 tahun dan dia 8 tahun di Gaza gitu. Jadi ya berapa kali puasa, berapa kali lebaran sudah berlalu ya, terlewati, dan kita kangen nggak sih sama keluarga? Banget lah sebenarnya. Banget. Bos. Oke. Makanan dan sebagainya udah kangen banget. Banget, bakso gitu ya. Aduh. Seblak gitu kan. Itu seblak baru sih. Seblak baru. Dulu belum ada waktu kita kesini ya. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang Dewa Kipas. Jadi teman-teman, Masya Allah, saya juga ikut senang sih dengan adanya drama Dewa Kipas dengan Gotham ya, Gotham Chess Levy, itu Mr. Levy. Dan akhirnya tampil di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, dan tanding dengan Irene Skandar. Masya Allah, saya ikutin itu dari sini. Dan memang teman-teman ya ada nilai positifnya ya. Jadi sekarang catur semakin lebih mendunia gitu, membuming, bahkan sampai Gaza gitu loh. Kita ikut-ikutan main catur gitu ya, gara-gara ada Dewa Kipas gitu kan. Dasar gitu. Enggak juga teman-teman. Sebetulnya kalau bicara masalah catur di Gaza juga udah ini ya. Udah banyak. Di Gaza itu banyak klub-klub catur ya. Bahkan Reza, ente pernah main sama orang Gaza kan catur? Pernah main sama orang Gaza. Pernah gitu loh. Saya juga pernah main sama orang Gaza. Dan bahkan di kampus sendiri buka kompetisi kan? Iya, di kampus kita di Universitas Islam Gaza tempat kita kuliah. Saya sudah lulus dan ini kita udah lulus ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi di kampus kita itu juga ada berbagai klub-klub ekstrakurikuler. Jadi ada klub sepak bolanya, ada klub volinya, ada klub badminton nggak ada ya? Ada klub tenis meja gitu ya. Dan ada klub caturnya tentunya. Dan di klub catur itu saya sering silaturahmi, sowan ke teman-teman saya. Dan rata-rata memang klub catur itu diisi oleh anak-anak apa sih? Handasah ya? Iya, anak handasah rata-rata. Anak-anak engineering, calon-calon insinyur lah ya. Karena memang ya dimanapun kita berada di berbagai belahan dunia, memang yang namanya jurusan engineering itu memang terkesan lebih supreme gitu ya, lebih menonjol dari bidang kejeniusan atau cara berpikirnya, otak kanannya gitu ya, lebih pas lah untuk menjadi para pemain catur gitu. Dan hari ini saya mau membahas satu pertandingan yang pernah terjadi antara saya melawan seorang mahasiswa waktu saya masih kuliah ya. Ini terjadi kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Sudah lama. Masih ingat tuh? Ya, saya masih ingat langkah-langkahnya karena nggak banyak, singkat lah. Nah, saat itu kita mainnya di luar kampus itu ya, di
wilayah hijau atas rumput. Masya Allah, saya masih ingat sekali ya? Di taman, ya, bagus sekali tuh. Dan saya ingin berbagi pengalaman saya gitu loh bermain catur. Dan sebetulnya saya juga bukan baru yang bermain catur. Saya sudah bermain catur sejak saya masih SMP, MTS. Bahkan sering yang melawan orang-orang Israel online gitu ya? Sering sih enggak. Pernah aja saya beberapa kali main catur online lewat di chess itu. Saya beberapa kali mengalahkan orang Israel gitu loh. Senang sekali. Kaleng-kaleng nih kalau kata Bang Mail ya. Ya. Jadi gini teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir kok catur sih? Catur ini kan haram. Catur ini kan buang-buang waktu. Sebetulnya haram enggaknya itu masih khilaf di antara para ulama. Bahkan terakhir Ustaz Adi Hidayat kan memberikan fatwa atau menjelaskan statement bahwa catur itu enggak haram kalau tidak selama memenuhi syarat-syarat tertentu gitu kan. Kalau misalnya catur ini bikin permusuhan ya, malah ada gontok-gontokan, nah itu yang bikin haram. Atau catur ini melalaikan dari ibadah, itu yang diharamkan gitu kan. Betul. Dan satu lagi kalau di Gaza terjadi catur itu syubhatnya itu kalau apa? Ada salibnya gitu loh. Nah, ya. Ini sekarang udah nggak ada salibnya ya? Nah, kalau catur kita ini udah nggak ada salibnya nih. Jadi ini rajanya ini biasanya ada salibnya di kanan kiri, tapi kita nggak ada gitu loh. Karena kita sudah potong. Bukan berarti kita sentimen gitu ya sama teman-teman kita non muslim atau umat Kristiani, enggak gitu loh. Karena ya, mohon dimaklumi aja ya, dalam akidah kita nggak boleh nyimpen salib ya di rumah atau di kantor dimanapun berada. Jadi catur hari ini tuh udah bukan sekedar permainan yang buang-buang waktu gitu loh, Zah. Bukan sekedar hal yang yang merugikan atau selalu negatif, enggak. Sebaliknya catur ini banyak sisi positifnya, banyak manfaatnya. Antum cek aja tuh di Google tuh, manfaat bermain catur tuh banyak gitu loh. Di antaranya apa? Mengasah kemampuan berpikir, mengasah otak. Ya, jadi ya belajar strategi gitu. Bahkan dalam satu riwayat Allah alam saya pernah baca itu, konon Khalid bin Walid itu jago main caturnya. Jadi ketika catur itu lahir di India, kemudian berpindah peradabannya ke Persia, dan ketika umat Islam itu membebaskan Persia dari kaum Majusi, saat itu peradaban catur pindah ke umat Islam, dan banyak umat Islam itu, para petinggi umat Islam itu yang jago main catur. Dan konon Khalid bin Walid itu jago main catur, makanya beliau juga strategi perang. Iya, karena beliau memang biasa membuat strategi perang gitu kan. Dan catur itu ketika masuk ke dalam peradaban umat Islam itu mulai benar-benar digunakan untuk semacam olahraga sebetulnya, enggak sekedar permainan yang buang-buang waktu gitu loh. Itu diantara khasiat atau diantara manfaat bermain catur ya. Kita yang penting ambil nilai positifnya aja. Kita ambil nilai positifnya. Yang penting kita kalau misalnya udah waktu azan ya berhenti, kalau waktu sholat atau kalau ada kewajiban ya kita berhenti. Oke teman-teman, langsung aja deh. Kita akan bahas tentang permainan catur saya melawan salah satu mahasiswa di Gaza yang saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya masih ingat langkah-langkahnya. Sebut aja Ahmad. Sebutlah Ahmad gitu loh, sebutnya Ahmad gitu. Dan bagi teman-teman yang baru di dunia catur itu ada dua kubu ya, ada kubu putih, kubu hitam, gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mereka nggak nyebut white dan black, nyebutnya light dan dark. Light itu artinya yang terang, dark itu artinya yang gelap. Karena catur itu nggak selalu hitam. Contoh catur ini nih yang saya pegang, ini warnanya apa ya? Coklat, bukan hitam. Ada kadang warnanya abu-abu, tergantung ya. Iya. Tapi lebih tepat sebetulnya menggunakan istilah dark dan white gitu loh. Nah, tapi di sini kita akan sebutkan hitam putih aja nggak apa-apa ya, biar lebih mudah untuk dicerna. Jadi teman-teman, tentang teori catur, sebelum kita mulai saya mau bahas dikit tentang teori catur. Saya juga nggak tahu nih gimana teorinya. Iya, nggak terlalu paham ya. Tapi nanti jago kalau saya minum ente. Oh, lumayan lah, ngalahin sekali kan. Iya, alhamdulillah. Dari ratusan kali. Nah, catur ini teman-teman, teorinya itu paling nggak teori dasarnya itu ada 3 jenis, 3 tahapan, 3 proses dalam satu pertandingan ya. Ada namanya opening, yang kedua namanya middle game, yang ketiga namanya end game. Oke. Opening itu artinya pembukaan di awal permainan. Middle game di pertengahan. Ketika sudah berkecamuk tuh, nah itu ada strategi tuh. Nah, seru banget. Yang terakhir adalah end game.
Ente pernah nonton film Endgame? Pernah dong main. Avenger. Oh iya. Apa hubungan sama Endgame? Iya. Kemungkinan itu judulnya terinspirasi dari permainan catur Endgame. Artinya permainan terakhir ya dalam satu pertandingan. Nah, jadi masing-masing tahapan itu juga punya teorinya, ada prinsip-prinsipnya. Opening ada teorinya, ada ilmunya. Middle game ada ilmunya, ada teorinya sama. End game juga ada gitu loh. Dan setahu saya pemain end game terkuat hari ini itu adalah Magnus Carlsen, pemuda asal Norwegia. Dia juara dunia bertahan sudah berapa tahun Allah alam, dan sangat luar biasa sekali gitu loh. Saya sering ikut menganalisa pertandingan dia. Ya lawan berbagai catur lain ya, termasuk misalnya Daniel Dubov, itu anak muda Rusia yang lagi naik daun itu, Daniel Dubov, atau siapa itu Anish Giri ya, itu juga luar biasa jago banget itu, atau Hikaru Nakamura. Sebetulnya kalau masalah catur saya bukan bukan orang baru, saya udah lama saya ikutin perkembangan catur sebelum adanya drama antara Dewa Kipas ini dengan Gotham Chess. Bahkan saya itu sering nonton Gotham Chess jauh sebelum dia itu dikenal oleh orang Indonesia. Gotham Chess itu yang jadi drama dengan lawan Dewa Kipas itu, Pak Dadang. Termasuk Agat Mator tuh, saya ngikutin terus tuh konten-kontennya Agat Mator itu. Hello everyone, gitu kan. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ya. Jadi pertandingan ini terjadi sekitar 4-5 tahun lalu. Waktu itu saya menggunakan putih dan dia menggunakan hitam. Oke, saya akan mengubah angle-nya ya biar kelihatan lebih jelas. Baik teman-teman, sekarang kita akan ubah angle-nya. Ente akan ini ya, memainkan yang dimainkan oleh lawan saya, oke? Jadi saat itu dia menggunakan hitam dong. Enggak, dia pakai putih. Saya pakai hitam. Oke. Dia pakai hitam, oke. Nah, jadi teman-teman juga perlu difahami teman-teman, catur itu selain juga ya bermanfaat untuk otak ya, kinerja otak, cara berpikir, dan catur juga punya banyak filosofi. Nah, saya mau kasih lihat salah satu filosofi tentang catur yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Contoh nih ya, jadi ini bidak pion ini adalah pion terlemah yang ada di catur. Kenapa terlemah? Karena dia cuma bisa bergerak satu langkah gitu ya. Contoh nih, kalau di awal dia boleh 2 gitu, tapi kalau setelahnya dia cuma satu langkah gitu kan. Nggak seperti misalnya gajah ini dia bisa beberapa langkah dan langsung maju ke depan gitu kan. Wah, 2, 3 terserah lah, dia punya otoritas yang lebih tinggi. Sesuai nama lah, meluncur. Atau benteng juga sama, dia bisa beberapa langkah ke depan, apalagi menteri gitu kan. Menteri paling kuat nih. Sementara anak, sekali lagi, pion ini cuma 1 langkah doang dia. Dan pion ini nggak boleh mundur, dia harusnya maju terus gitu loh. Nggak boleh mundur, nggak seperti yang lain boleh mundur, kuda, menteri, benteng boleh mundur, tapi kalau pion nggak, maju terus. Nah, tapi pion ini bedanya ketika dia sampai di kotak penghujung gitu ya, dia kenapa sih? Bebas memilih menjadi apa yang dia inginkan, gitu kan? Nah, makanya itu ya, ini pion jangan diremehkan gitu ya. Jangan diremehkan, dia bisa berubah jadi menteri gitu kan? Terus jangan dibuang sia-sia gitu aja. Jadi ini filosofinya. Jadi ini salah satu dari banyak sekali filosofi tentang catur. Banyak sekali. Saya bisa sebutkan, cuman waktunya kan sangat terbatas ya. Jadi kalau kita hari ini misalnya merasa kecil gitu kan, merasa nggak sukses, merasa paling terlambat dalam hal akademis, jangan khawatir, terus melangkah maju meskipun hanya selangkah demi selangkah seperti pion ini gitu kan. Karena kalau kalian sudah sampai tujuan, ya kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Filosofi catur. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke permainan. Saya melawan anak mahasiswa engineering itu di kampus. Saat itu saya menggunakan bidak hitam, dia menggunakan bidak putih. Anak itu memainkan opening Itali. Coba gimana Itali game dah? Dia menggunakan anak ke E4, kemudian saya balas E5. Terus ya kuda ini ngincer anak saya, kuda itu ya. Makanya saya juga ngeluarin kuda saya ke C6 untuk membacking atau melindungi anak saya, pion saya. Terus ke jalan mana? Terus mana lagi deh? Dia luncur dia. Jadi pembukaan ini ya, anak maju ke E4, kemudian kuda ke F3, kemudian
luncur atau gajah ke C4 itu namanya pembukaan Itali gitu ya. Ini termasuk salah satu pembukaan yang sangat kuno, sangat lama, namun sampai saat ini masih sering digunakan oleh para pemula bahkan para pemain profesional gitu. Oke. Kemudian saya membalas dengan kuda ke F6. Oke. Nah, jadi ini namanya pertahanan 2 kuda. Dan di sini lawan saya itu melakukan gerakan agresif. Dia majuin kuda ke wadidaw. Iya, G5. Nah, dalam dunia catur, dalam teori catur, gerakan ini namanya serangan Fried Liver Attack ya. Fried Liver Attack. Kalau diterjemahkan ke Indonesia itu artinya serangan liver goreng. Itu Allah alam, saya nggak paham juga maksudnya apa ya. Jadi tujuan jelas. Jadi ya dia memberi tekanan kepada anak saya pion saya di F7. Wah, ini jadi dia terserang 2 kali dia oleh kuda dan oleh gajah. Makanya saat itu saya memainkan D5 untuk menutup serangan si gajah. Dan dengan cepat dia langsung makan anak saya. Nah, dan dia mengancam kuda saya. Anak dia mengancam kuda saya di sisi lain. Ini masih terancam juga gitu kan. Dan dalam posisi seperti ini biasanya ya itu gerakan balasan itu adalah lari ke A4, A5 ya. Nah, kudanya ke A5 untuk mengancam si luncur ini atau gajah ini gitu kan. Tapi kalau saya menggunakan cara lain, saya menggunakan namanya Fried Liver Attack. Saya majuin ke D4 gitu ya. Jadi serangan dia agresif, saya balas dengan serangan agresif juga gitu. Nah, dari sini dia buka anaknya tuh ke D6. Sekarang jadilah pion dia ini mengancam pion saya di C7. Di sisi lain, ini juga membuka jalan gajah dia untuk kembali menyerang F7 anak saya, pion. Nah, saya nggak punya pilihan, saya harus makan anak ini gitu loh. Tapi apakah saya makan dengan pion ini atau saya makan dengan menteri? Jalan yang terbaik adalah dengan menteri. Saya makan dengan menteri, ya kan? Nah, di sini lawan saya tuh senang banget dia, Zan. Dia merasa wah di atas angin dia. Dengan tanpa ragu-ragu dengan cepat kilat dia memakan pion saya dengan kudanya di F7. Wah, ini langsung ngancam 2 nih. Ngancam 2 iya. Dia ngancam menteri saya dan ngancam benteng saya. Dalam bahasa Inggris ini disebutnya dalam teori catur namanya fork. Fork itu artinya apa? Garpu. Jadi dia menggarpu tuh ini sama ini 2 digarpu gitu kan. Dia senang, dia merasa kayak saya bakal menang nih gitu. Dia nggak tahu padahal dia dalam ancaman jebakan gitu loh. Saya langsung memindahkan karena ini terancam ya. Menteri saya pindahkan ke C6. Cukup tenang kan? Juga dia. Tenang iya. Nah, Anda berarti kan di sini ini gerakan sangat cerdas sebetulnya ini. Ini memang main move, ini jalan utama seperti ini gitu loh. Ya, mungkin dia mengira saya gerakan kesini itu untuk menghindar dan mengancam gajah dia gitu loh. Padahal ada tujuan yang lebih mematikan. Nah, intinya dia langsung makan benteng saya, ya. Disitulah petakannya datang. Karena dia pikir ya udah biarin aja gajah saya dimakan. Yang penting dia dapat benteng dan benteng ini memang lebih bernilai daripada seekor gajah ya dalam dunia catur gitu loh. Tapi dia salah perhitungan karena yang saya ancam itu bukan gajah dia, tapi yang saya ancam adalah pion di G2. Seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai iya tersudut kaget dia. Oh, ternyata gitu loh. Dia kurang hati-hati dia dalam mengambil keputusan. Yang penting jadi saya di sini ngancem benteng dia, dan benteng dia itu nggak bisa dilindungi kecuali harus merapat ke raja gitu loh. Ya, jadi merapat ke raja. Nah, dan saat ini ya saya lanjutkan terus penyerangan saya. Terus dia lagi bincang-bincang ini bagaimana cara kita untuk mengusir si menteri ini gitu kan. Ketika dia lagi sibuk bincang-bincang, saya skak langsung. Seret. Saya skak tuh. Menteri raja dia makin menteri saya kan. Nah, harusnya dia masih bisa selamat, artinya dia masih bisa memperpanjang kekalahan kalau dia mau mengorbankan menterinya. Terus nah, ntar saya makan kayak kuda gitu kan, dan berlanjut pertandingan. Tapi karena dia ya mungkin merasa di atas angin ya, karena dia merasa di atas angin dan
kurang hati-hati dalam melangkah, dia memilih untuk menutup skak saya dengan gajahnya gitu loh. Lihat ya. Wah, dia pikir aman. Raja dia aman. Padahal itu adalah gerakan bunuh diri. Gerakan mematikan. Karena setelah ini saya hanya perlu menggerakkan satu gerakan lagi yang bisa mengakibatkan terjadinya checkmate atau skakmat gitu ya. Gerakan itu adalah skak dengan kuda dari D4 ke F3. Skak. Kita lihat ya. Ini sangat indah sekali skak ini. Jadi ini ngancam raja dan raja nggak bisa kemana-mana. Ya, ke kanan kiri tertutup semua. Apakah gajah ini bisa makan? Nggak bisa, karena kalau makan open dia. Niat baiknya berbuah ini ya, petaka. Nah, gitu. Ini juga filosofi catur gitu loh. Jadi jangan sampai kita nggak tahu kondisi ya, nggak tahu posisi, tiba-tiba kita merasa menolong seseorang, pimpinan kita, ternyata itu malah membuat orang itu hancur gitu ya. Niatnya mau nolong malah jadi bolong gitu loh. Sangat disayangkan sekali gitu. Ya, akhirnya pertandingan selesai. Kemenangan diraih oleh mahasiswa asal Indonesia. Luar biasa sekali ya. Jadi itu teman-teman, vlog singkat hari ini semoga bermanfaat. Ya, kalau kalian masih kepo mau lihat pertandingan saya melawan orang Israel misalnya ya, online, mungkin saya akan posting. Tergantung sih. Kalau memang kalian rekomendasikan, kenapa enggak? Coba kalian tulis di komentar deh. Komentar kalian mau, setuju gak kalau saya posting lagi pertandingan catur saya melawan orang anak Gaza atau melawan orang Israel gitu loh. Ya. Jazakallah sudah menemani kami siang hari ini. Oke. Ini bisa viral juga ya, ngalahin iya, harus iya. Yang sampai ini nggak viral teman-teman ya. Jangan sampai gitu loh ya. Tolonglah. Tolong. Ya, salam juga buat Dewa Kipas gitu ya. Pak Dadang ya, Mbak apa Irene. Di Gaza juga kita akan buat Dewa AC kali. Dewa AC, ada AC tuh. Oke, kalau gitu kita julukannya apa? Dewa AC gitu ya. Ya karena ini lagi musim dingin juga sih, nggak nyambung juga emangnya. Gimana Fikri? Antum mau jadi dewa apa? Dewa air. Dewa air. Ente Haris jadi dewa apa? Dewa kucing. Ente dewa apa sih? Ente dewa apa? Saya dewa apa? Dewa angin aja lah saya. Dewa angin. Oke kalau gitu. Baik teman-teman, sekian dulu vlog singkat dan nggak jelas hari ini ya. Semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Tapi sebelum ditutup, saya tahu lah kalian banyak yang bilang channel ini tuh harusnya yang viral gitu ya, bukan channel-channel orang-orang lebay, alay gitu kan. Wah, yang nggak jelas. Harusnya yang seperti ini yang viral nih, yang bermanfaat. Langsung dari Palestina, dari Gaza, ya gak sih? Iya. Saya yakin banyak yang seperti itu gitu loh. Punya niat yang sangat mulia dan positif agar postingan-postingan kita viral gitu ya. Tapi itu semua teman-teman nggak bisa terjadi tanpa bantuan kalian semua. Caranya apa? Kalau kalian belum subscribe deh. Itu ada tanda lonceng tuh, gampang ya, warna merah dan tanda lonceng diklik. Kalau udah subscribe, tambah like videonya gitu kan. Udah like, komentar apa aja lah gitu loh, doa kayak atau mau komentar semoga channelnya berkembang gitu. dan sebagainya. Lalu setelahnya kalian share, bantu agar channel ini berkembang, share seluas-luasnya. Masa channel sebagus ini nggak nyampe 1 juta aja? Masa stuck segitu-gitu aja kan? Itu aja juga. Masa malah channel-channel yang nggak jebo, yang nggak jelas, nggak ada manfaatnya malah bisa puluhan juta gitu kan? Wah, ya, semoga ini juga. Mana keadilannya? Ya, saya bukan yang ngemis-ngemis ya, tapi saya ingin banyak konten-konten yang bagus di channel ini itu bisa dinikmati dan menjadi inspirasi buat orang banyak. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Ya, biar lengkap tuh. Biar lengkap sekalian. Dan terima kasih kalau kalian telah membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Karena kalian juga berarti telah memberikan kepedulian kalian untuk Palestina dan perjuangan warga Palestina. Demikian akhiru qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.